Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perlu kita perhatikan bersama sesuai dengan arahan Gubernur DKI Jakarta yang menerapkan kembali PSBB di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita sebagai warga masyarakat dan warga gereja terpanggil mewujudkan tanggung jawab sosial untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Maka ibadah ini dilakukan secara daring dengan mengikuti protokol-protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah, sehingga diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bersama. Bapak Ibu Saudara, memasuki Minggu Trinitas, Minggu ke-17 sesudah Pentakosta ini, yang bertemakan hidup dalam perjanjian dengan Allah, marilah kita beribadah dengan penuh sukacita. Tapi sebelumnya, saya akan membacakan warta jemaat sebagai pedoman kegiatan untuk sepekan ke depan. Pada hari ini, kebaktian dilaksanakan menggunakan format daring dengan pelayan firman Bapak Pendeta Erik Yaekne yang merupakan pendeta jemaat GKP Ephatha Cakung. Yang kedua, sakramen perjamuan kudus, warta kedua, dalam rangka memperingati Hari Pekabaran Injil akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus pada kebaktian Minggu 18 Oktober 2020. Anggota jemaat yang sakit, mari kita bersama turut mendoakan anggota jemaat yang sakit yang tertera, yaitu Ibu Lince Sianturi, Ibu Roseli Simamora, Saudara Eko Nugroho, Bapak Tuadi, Bapak Widyo Rumekso, Bapak Markus Utomo Bayin, Ibu Indah Triani, dan mungkin jemaat yang tidak tertera. Anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 27 sampai 2 Oktober, sesuai dengan yang tertera di warta jemaat, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Nas ulang tahun diambil dari Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bidang sarana dan dana, teknis pemberian persembahan pada masa PSBB akan dilaksanakan menggunakan persembahan yang dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening yang tertera di warta jemaat yang telah disebarkan di WhatsApp Group. Kiranya Bapak Ibu Saudara dapat mendukung guna memperlancar kegiatan pelayanan dan operasional GKP Ephatha Cakung. Yang terakhir, total penerimaan persembahan dari tanggal 20 sampai 26 September adalah Rp5.200.000. Demikian warta jemaat. Untuk kebutuhan pelayanan bagi Bapak Ibu jemaat dapat menghubungi majelis atau sekretariat. Kini kami mengundang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan memulai kebaktian ini dengan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 11 bait 1 dan 2. Inilah hari Minggu. Hari Tuhan
Jemaat Tuhan, mari bersama dan secara berbalasan kita memuji Tuhan melalui pembacaan Mazmur 25 ayat 1 sampai 7. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarkanlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda, Dan pelanggaran-pelanggaranku Janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semua kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Amin. Saudara, Allah berfirman kepada umat-Nya, Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku hadir di tengah-tengahmu dan akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Demikian pula Kristus telah bersabda, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, yang kepada wajahmu, dalam cahaya mulia. Kasih yang kucurahkan dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan pembaruan hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kiranya menjadikan engkau bersuka cita. Amin. Jemaat Tuhan, nas pembimbing pada kebaktian minggu ini diambil dari 2 Korintus 7 ayatnya yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Demikian nas pembimbing pada kebaktian hari ini. Silahkan jemaat untuk duduk. Saudara, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakan. Tetapi apabila bangsa terhadap siapa aku telah berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan,
Tuhan akan mendatangkan kelegaan sehingga jiwamu jernih dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah, sehingga engkau berpaut dan setia melakukan kehendak-Nya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita dan menyatakan pengakuan itu dan penyesalan kita melalui pujian Kidung Jemaat. Jemaat Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Diambil dari surat Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 yang begini katanya, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami beritakan kepada semua saudara yang telah dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Saudara, mari kita bersama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, ketika ancaman virus corona ini masih tetap menghantui setiap kami, dan bahkan belum dapat kami atasi, kami yakin dan percaya betapa Tuhan menganugerahkan akal pikiran dan nalar yang sehat, sehingga kami pun juga dikaruniakan kreativitas dan kemampuan untuk mencari dan menemukan vaksin untuk mengatasi sakit penyakit ini. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan bekerja dengan caranya. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, biarlah virus ini dapat kami hadapi dan dapat kami atasi. Demikian juga dengan dampak sosial dan dampak ekonomi yang menimbulkan pergumulan-pergumulan baik bagi keluarga, pribadi, pekerjaan, bahkan gereja dan masyarakat. Kiranya Tuhan yang menjadi penolong. Kami percaya Engkaulah Tuhan dan Gembala Agung kami, yang menuntun kami di jalan-jalan hidup kami, yang menuntun kami untuk menemukan jalan keluar dan jalan penyelesaian dari setiap persoalan-persoalan yang ada. Kami percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang memimpin kami di hadapan kami. Bahkan Allah jugalah yang nyata memimpin Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan.
dengan tiang awan di siang hari dan dengan tiang api di malam hari. Demikianlah juga Tuhan berjalan di depan dan kami di belakang. Karena itulah Tuhan, kalaupun juga ada saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, baik pergumulan pribadi, keluarga, dan pekerjaan, atau pergumulan oleh karena sakit, penyakit, ataupun juga oleh karena pergumulan duka, cita, kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan juga yang menopang, dan Tuhan juga yang menjadi sumber kekuatan yang menghiburkan setiap kami. Dan kami sebagai gereja kami di saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya Engkaulah juga Allah yang kami puji dan kami sembah. Engkaulah Raja gereja yang kami layani seumur hidup kami. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, biarlah Tuhan juga yang menuntun gereja Tuhan. Dan Tuhan juga yang menyertai masyarakat dan bangsa kami. Presiden Joko Widodo beserta dengan para menteri dan pejabat pusat sampai ke daerah. Dan dimanapun juga kami berada dan kami bekerja, biarlah kami boleh hidup untuk melayani masyarakat, untuk kemuliaan nama Tuhan dan menghadirkan sukacita dan sejahtera bagi seluruh masyarakat dan bangsa ini. Inilah doa yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus mengampuni, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat.
kami dan boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, beraklah juga hamba-Mu, biarlah Tuhan memberikan dia kemampuan untuk melayani firman. Karena itu Bapa di sorga, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema yang akan kita renungkan adalah hidup dalam perjanjian dengan Allah. Sampai dengan ayatnya Lembaga Alkitab memberikan judul di masa dan di Meriba. Segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pulang kau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari demikianlah berbuat Musa di depan. Namailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seorang bernama Alan Griffith, dia adalah seorang petualang yang pernah mencapai puncak Gunung Everest pada tahun sekitar 1930. Saudara, ketika dia pun juga berusaha dan berjuang untuk mencapai puncak Gunung Everest, dan ketika dia kembali, lalu kemudian dia bersaksi dan mengatakan betapa bahwa perjalanan itu bukanlah perjalanan yang mudah. Betapa bahwa perjalanan itu pun juga bukanlah perjalanan yang gampang-gampang saja. Apalagi teknologi ketika itu sangat terbatas. Dan peralatan-peralatan pun juga sangat terbatas. Sehingga tidak hanya sekedar mengandalkan kekuatan fisik dan keterampilan dia untuk memanjat gunung es dan juga untuk mencapai puncak gunung Everest, maka semuanya dia katakan selebihnya hanya keajaiban Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sejak awal dia tahu
bahwa untuk mencapai puncak Gunung Everest ini tidaklah mudah. Sejak awal dia pun juga tahu bagaimana dia harus mencapainya. Maka bagi dia untuk mencapai puncak Gunung Everest dan kembali dengan selamat, itu adalah sebuah pertaruhan dan sebuah keajaiban yang Tuhan nyatakan bagi dia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka kalau saja kita merefleksikan perjalanan Alan Griffith ini, maka bukan hanya sekedar perjalanan dia mencapai Gunung Everest, tapi juga perjalanan kehidupan kita. Kita tahu bahwa dalam realitas kehidupan kita ini, hidup tidak mudah, hidup itu tidak gampang, dan perjalanan kehidupan itu pun juga adalah sebuah perjuangan. Di satu pihak kalau kita bisa mencapai sebuah kata keberhasilan, maka itu bukan hanya soal kekuatan kemampuan kita sendiri, tapi juga adalah sebuah keajaiban yang Tuhan nyatakan bagi kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya yakin dan saya percaya benar bahwa setiap kita punya visi hidup, setiap kita punya cita-cita, setiap kita pun juga punya keinginan dan apa yang ingin kita raih dan ingin kita capai dalam hidup kita. Dan saya yakin sama seperti bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Mereka hidup dijajah terus, mereka pun juga tidak mau hidup di dalam tanah perhambaan, mereka pun juga tidak mau hidup di dalam penindasan terus seumur-umur. Lalu mereka pun juga berseru kepada Tuhan. Mereka meminta bagaimana tangan Tuhan bekerja untuk melepaskan dan membebaskan mereka dari penindasan, dari perhambaan, dan juga dari kehidupan yang tidak nyaman. Dan ketika itulah Tuhan mendengar doa mereka, lalu Tuhan mengutus Musa dan Harun. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka salah satu cara mereka untuk melepaskan mereka dari penderitaan di tanah Mesir, dan satu-satunya cara bagi mereka untuk membebaskan diri dari perhambaan dan penindasan di Mesir adalah mereka keluar dari tanah Mesir. Tidak ada cara lain. Kalau mereka memberontak, mereka pasti kalah. Mereka melawan orang Mesir, mereka pasti kalah. Mereka tidak punya kekuatan perang dan mereka tidak terlatih untuk berperang. Sedangkan orang Mesir itu punya kekuatan tentara yang sangat hebat. Jadi satu-satunya cara untuk mereka membebaskan dan melepaskan diri dari kesulitan dan penderitaan adalah mereka keluar dari tanah Mesir. Berjalan menuju kepada tanah perjanjian. Tapi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, inilah sebuah kisah dari sebuah perjalanan. Ketika mereka dari tanah perhambaan menuju kepada tanah perjanjian, bukanlah perjalanan yang mudah, bukan perjalanan yang gampang, bukan perjalanan yang bisa ditempuh dalam cara yang begitu gampang saja, tidak, saudara. Dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, baru saja mereka beberapa langkah saja mereka sudah berhadapan dengan Laut Teberau. Meskipun mereka bisa melewati Laut Teberau, mereka pun juga berhadapan dengan gurun Sinai yang begitu gersang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mereka tanpa persediaan makanan dan mungkin juga tanpa persediaan minuman. Dan bahkan dalam bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini, saudara, maka kenyataan itu, kesulitan itu, problem itu dengan sungguh-sungguh mereka hadapi. Ketika mereka tiba di suatu daerah, mereka tidak lagi mempunyai minuman. Sampailah mereka di Rafidim, tetapi di situ tidak ada air untuk diminum. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang Israel lakukan? Mereka bertengkar lagi dengan Musa. Mereka memprotes lagi, mereka pun juga menggugat lagi. Mengapa engkau membawa kami keluar? Mengapa engkau pun juga lalu kemudian membuat semuanya ini terjadi? Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di satu pihak apa yang diminta oleh umat, yaitu air minum, adalah sesuatu hal yang wajar.
Sesuatu hal yang lumrah saja. Orang semua butuh minum kok. Orang semua membutuhkan air. Saudara, dan yang diminta oleh umat ini pun juga bukan sesuatu yang neko-neko. Bukan sesuatu yang memang nggak logis gitu. Ya sesuatu yang logis, sesuatu yang biasa aja yang dibutuhkan oleh mereka. Masalahnya ketika mereka membutuhkan sesuatu yang biasa itu mereka tidak ada barangnya. Mereka membutuhkan sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa tapi tidak ada airnya. Mereka minta air minum, airnya nggak ada. Mereka minta air minum, kalau airnya ada ya selesai urusan. Tapi persoalannya mereka tidak ada air. Dan itulah yang menjadi sumber pertengkaran. Itulah juga yang kemudian menjadi sumber masalah bagi Israel. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tapi Tuhan mau mendengar keberadaan mereka. Tuhan mau mendengar sungut-sungut mereka dan pertengkaran mereka. Dan ketika itulah Tuhan menyuruh Musa, berjalanlah di depan. Bawalah semua orang yang tua-tua Israel. Supaya bawalah juga tongkat yang dipakai untuk mengetuk Laut Teberau itu. Dan sungai Nil itu. Bawalah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka ketika Israel membutuhkan air, dan air itu adalah sesuatu yang wajar dan lumrah, tapi tidak ada sesuatu hal yang mereka dapat. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayat 6 begitu ajaib. Di Horeb haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Saudara, di tengah gurun logical thinkingnya sulit untuk kita pahami. Kalau gunung batu itu lalu dipukul lalu keluar air sehingga semua umat bisa minum. Saudara, maka inilah kuasa Tuhan, keajaiban. Inilah juga suatu mujizat yang Tuhan mau nyatakan untuk mengatasi sesuatu persoalan dengan cara yang ajaib. Dengan cara yang tidak bisa kita pikirkan. Dengan cara yang mungkin kita nggak bisa mikir secara logika. Bagaimana ini bisa terjadi? Saudara, melalui firman Tuhan kita ini ada dua hal yang boleh kita pelajari. Yang pertama, saudara, hidup untuk mencapai cita-cita dan hidup untuk mencapai apa yang kita ingini memang tidaklah semudah kita membalikan tangan. Ada perjuangan, ada jalan sulit, ada problem dan ada masalah yang harus kita hadapi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka semua yang kita hadapi itu adalah sesuatu hal yang lumrah. Sesuatu hal yang biasa saja. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau ada anak sekarang mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir. Lalu dia mengeluh betapa sulitnya untuk membuat sebuah skripsi atau tugas akhir itu. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin kita orang tua akan mengatakan, anakku, yang menghadapi kesulitan kamu untuk membuat tugas akhir itu bukan cuma kamu. Tapi semua orang sedunia ini yang kemudian mereka disebut sarjana. Mereka yang sudah mencapai gelar kesarjanaan itu pernah mengalami kesulitan yang serupa seperti kamu. Karena itu saudara, kesulitanmu itu adalah kesulitan yang wajar. Kesulitanmu itu adalah kesulitan yang lumrah. Kesulitan itu adalah kesulitan yang biasa saja. Semua orang pasti akan menghadapi dan siapapun yang kemudian menempuh bangku kuliah, ya pada ujungnya dia akan menyelesaikan tugas akhir dan semuanya harus melakukan hal yang serupa. Dan kesulitan itu adalah kesulitan yang serupa. Karena itu saudara, itu adalah kesulitan yang wajar, kesulitan yang lumrah, kesulitan yang biasa saja. Kalau firman Tuhan mengatakan, ya setiap kita akan menghadapi pergumulan yang tidak lebih daripada kekuatan kita.
Pergumulan yang kita hadapi adalah pergumulan-pergumulan yang biasa saja. Dan kalau kita pun juga menghadapinya, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita merefleksi kehidupan orang Israel, mereka membutuhkan air adalah sesuatu yang wajar. Kita pun juga membutuhkan kelepasan adalah sesuatu yang biasa. Saudara, bahkan di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan hidup yang saat ini kita hadapi, entahkah oleh karena pandemik virus corona ini, yang kita hadapi bukan cuma 1-2 orang loh yang menghadapi pergumulan yang sama. Ada banyak orang yang menghadapi pergumulan yang sama oleh karena virus corona ini. Ya bukan soal hanya sekedar virusnya, tapi juga dampak ekonomi dan dampak sosialnya, di mana orang mengalami pergumulan-pergumulan lanjutan. Saudara, bukan hanya 1-2 orang, tapi juga seluruh masyarakat, seluruh bangsa yang kemudian terpapar oleh virus ini, mereka pun juga mengalami pergumulan yang sama. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lalu ketika kita menghadapi pergumulan yang sama, pertanyaannya, apakah kita akan kemudian bersungut-sungut sama seperti Israel? Apakah kemudian kita akan bertengkar satu dengan yang lain? Apakah kita lalu kemudian akan menggugat? Atau kemudian kita akan menggugat pemimpin kita, ataupun juga lalu kemudian kita akan memprotes Musa, ataupun juga bertengkar dengan Musa sebagai pemimpin? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apakah dengan bersungut-sungut, apakah dengan bertengkar itu menyelesaikan persoalan? Apakah lalu kemudian kita dengan mengeluh terus, lalu kemudian persoalan kita akan selesai? Saudara, melalui bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini, saudara, kita bisa melihat yang pertama adalah bagaimana kita belajar memahami pergumulan dan menerima realitas hidup adalah perjuangan. Karena itu saudara, ketika kita menyadari memang hidup itu tidak mudah dan memang hidup itu adalah berjuang dan persoalan hidup itu adalah bagian dari realitas kehidupan, maka hadapilah. Berhadapan langsung dengan persoalan sambil bedanya saudara, bedanya adalah ketika kita belajar percaya bahwa kita punya Tuhan. Ketika kita pun juga belajar hidup di dalam iman dan pengharapan kita. Ketika kita pun juga menempatkan Tuhan sebagai pemimpin. Ketika kita menempatkan Tuhan di depan. Kan Israel itu dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan, siang dipimpin oleh tiang awan, dan kalau malam dia dipimpin oleh tiang api. Itu menjadi simbol kehadiran Tuhan yang memimpin bangsa Israel di depan. Karena itu saudara, kalau kita pun juga menghadapi kesulitan, semua orang menghadapi kesulitan yang sama. Semua orang menghadapi problem yang serupa. Semua orang pun juga berhadapan dengan problem yang wajar dan biasa. Tapi bagi orang yang beriman, saudara, bagi orang yang percaya, maka di dalam iman dan pengharapan dia menempatkan Tuhan sebagai segala-galanya. Dia menempatkan Tuhan sebagai pemimpin dan di atas segala-galanya. Karena itu saudara, ketika Tuhan memakai Musa, ya di tengah kesulitan itu dengan cara yang ajaib, bahwa Musa lalu memukul gunung batu itu, lalu dari dalamnya keluar air. Orang akan mengatakan, kok bisa? Mungkin kita akan mengatakan bisa ya. Mungkin orang akan mengatakan, wah hebat. Ya dengan cara yang begitu aja kok selesai urusannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini bukan soal cara bagaimana Musa memukul gunung batu itu lalu keluar air. Tetapi persoalannya bagaimana Tuhan menyerta. Bagaimana Tuhan bekerja. Bagaimana kuasa dan mujizat Tuhan itu pun juga menyertai umat ini.
Karena itu saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita bersama merenungi. Yang merenungi perjalanan kehidupan kita selama ini. Mungkin masalah-masalah hidup bukan cuma sekarang yang pernah kita hadapi. Dulu kita mungkin pernah menghadapi problem yang lebih sulit. Dulu mungkin kita pernah mengalami masalah kehidupan yang mungkin lebih mencekam. Mungkin dulu kita pernah mengalami titik kehidupan yang paling kritis dan paling benar-benar paling sulit dalam hidup kita. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita bisa melewatinya sekarang? Kalau kita ternyata bisa lepas dari persoalan itu, kita lepas dari problem itu, kita lepas dari masalah itu, kok bisa ya? Lalu kemudian kita mengatakan, wah, kok hidupku bisa jadi seperti ini sekarang ini loh. Saudara, ada banyak hal yang kita tidak pernah paham. Ada banyak hal yang kita tidak pernah mengerti dalam sepanjang perjalanan hidup dari tiap langkah kehidupan kita. Tapi satu hal yang kita yakin benar bahwa kita hidup ada di dalam rencana Tuhan. Kita hidup di dalam janji Tuhan. Kita hidup di dalam penyertaan Tuhan. Karena itu saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, apapun pergumulan yang kita hadapi, kesulitan apapun yang sedang kita alami di saat ini, saudara, baiklah kita tidak bersungut-sungut. Baiklah kita pun juga tidak sekedar mengeluh. Baiklah kita juga tidak sekedar menggugat dan protes kepada Tuhan. Karena semuanya itu tidak menyelesaikan persoalan. Tapi yang paling utama, hadapi dan jalani saja. Sambil kita tetap percaya bahwa Tuhan menyerta, Tuhan menyatakan janjinya, dan Tuhan yang akan mengatasi persoalan kita. Sambil kita terus berjalan, kita percaya pada janji Tuhan. Sambil kita terus berjalan, kita pun juga yakin benar bahwa Tuhan akan membuat kita menemukan jalan penyelesaian dari semua persoalan kita. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, di tengah-tengah pergumulan hidup apapun juga kalau kita bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Maka dengan iman, percaya dan iman pengharapan kita, yakinlah dan percayalah, Tuhan selalu ada dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Percaya karena Bapa yang Maha Kuasa langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang disalibkan mati dan dikuburkan, turun dari kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
Kita bawa persembahan kepada Tuhan dan mengingatnya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan untuk renovasi gereja, persembahan syukur, perpuluhan, dan bulanan sebagai upaya mendukung segala penata layanan di GKP Epata Cakung yang dapat dikumpulkan dan diserahkan kepada gereja atau ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6330270 860 atas nama Margareta Desmual. Mari kita dengan penuh sukacita membawa persembahan kepada Tuhan dengan bernyanyi PKJ 146 bait 1. Bawa persembahanmu dengan umat Tuhan, dengan rela hatimu, jangan aja. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kami. Di saat ini Tuhan kami telah memberikan persembahan syukur kecil persembahan yang telah kami berikan. Bila berguna melebarkan di muka bumi ini. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, kita bersama akan mengakhiri kebaktian kita ini. Karena itu firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Tegakkanlah keadilan dan kebenaran dengan senantiasa berharap kepada Tuhan dan pertolongannya. Yesusku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat ya Tuhanku. Di kancah pergumulan jalanku tak sesat. Karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan, dirimu dunia. Penuh kilauan hampa dan suara godanya. Di dalam dan di luar si jahat menesan. Periksa lawan dosa, ya Tuhan kau tegak. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, nyatakanlah kehidupan sebagaimana firman Tuhan mau di tengah-tengah kehidupan kita. Dan terimalah berkat Tuhan.
kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus, dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus, kiranya melimpahi saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Kebaktian selesai. Selamat hari Minggu. Salam damai sejahtera bagi saudara sekalian. Amin.